Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali. Kembali kita bersama-sama di channel Resume Fundamental Saham, yang kita akan bersama-sama membahas laporan keuangan yang dilaporkan oleh emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia atau IDX ya. Laporannya itu triwulan 4 2024. Kita seperti biasa akan melihatnya dari segi value-nya, dividen, free cash flow, ketahanan, dan pengendaliannya ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa pembahasan kita ini adalah bahan pemikiran tambahan ataupun bahan edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing, dan ini bukan hal yang utama, ini adalah bahan pembanding saja ya. Segala tindakan dalam berinvestasi itu adalah tanggung jawab investor masing-masing ya. Kemudian pembahasan kita ini seperti biasa memfokuskan kepada mencari emiten atau saham yang secara fundamental bagus dan punya margin of safety atau punya diskon. Juga kita ingin misalnya membeli saham itu karena fundamentalnya, karena perusahaannya, sehingga kita lebih cenderung sebagai pemilik bukan trader ya. Dan oleh karena itu pula kita menganalisisnya hanya sekali, satu emiten itu sekali dalam satu triwulan. Jadi setelah kita lakukan analisa, misalnya kita melakukan aksi beli atau jual, maka kita tunggu di laporan triwulan berikutnya ya, seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita melakukan lagi aksi setelah beberapa waktu langsung kita misalnya melakukan cut loss, misal, bukan seperti itu, tapi kita melihat di triwulan berikutnya bagaimana perkembangan emiten tersebut. Bila Anda rasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Kemudian juga saya sudah membuat playlist yang berisi pembahasan atau video-video pembahasan di triwulan 4 ini, sudah saya letakkan linknya di deskripsi. Bisa klik di situ untuk melihat saham-saham yang sudah saya bahas ya. Baik, kita lanjut. Yang ini medley ya, dalam artian nanti pembahasan kita berlanjut sampai seberapa kita mampu di sekitar 1 jam ke depan. Yang pertama ini ada BUK ya, BUKK. BUKK teknik utama ya. Yang pertama dari semua data ini saya ada melihat, kalau tidak salah di sini ada sanksi administratif pelanggaran ringan. Apakah masih berlaku atau tidak, kita cek dulu ya. Sudah hilang ya di sini ya, jadi kita hapus saja. Sudah tidak ada lagi tatonya. BUKK teknik utama tidak ada lagi tatonya ya, sekarang sudah aman. Yang pertama dari segi modal ya, ini ada peningkatan dari 1.800 ke 1.900. Namun dari segi keuntungan ini ada penurunan ya, dari 261 tahun lalu, di tahun ini 196, berkurang 24% keuntungannya ya. Berkurang 24%. Dari segi harga juga ini ada penurunan ya, dari 1.000 ke 800, berarti sekitar berapa ya, 20% ya, 20% penurunannya. Dari segi aset lancar ini ada peningkatan. Utang berbunga tetap, utang tidak berbunga ini sedikit meningkat. Jadi secara umum bahwa di sini terjadi penurunan sedikit ya, penurunan kinerja kalau menurut saya ya, ada penurunan kinerja. Sekarang kita lihat dari segi rasio-rasio, semula dia hampir ya, di triwulan 2 itu dia hampir ke
kategori untung besar, sekarang dia turun mendekat sudah di keuntungan sedang, bahkan hampir menuju ke keuntungan kecil ya. Dari semula ini hampir di keuntungan besar ya, sekarang sorry dia sudah berada di ambang ya, di ambang menuju ke keuntungan yang kecil. Berarti di sini PBB 2,5 bisa kita aktifkan ya. Targetnya di PBB 2,5 ya. Berarti di sini ada potensi untuk ya 497% atau setara dengan multi-bagger ya, ada potensi untuk multi-bagger. Kemudian kita cek lagi di sini ya, apakah dapat diskon. Ternyata iya ya, diskonnya 59% atau setara dengan per 4,1 ya. Jadi secara valuasi ini layak invest ya, secara valuasi ya. Namun yang kita lihat dari segi pendukungnya ya, supportingnya ini dividen, ternyata perusahaan belum membagikan dividen ya. Dari segi valuasi ini sudah bagus sekali, namun sayang supportingnya ya, upah kita menunggu ini tidak ada ya. Kemudian tadi free cash flow 115, oke, utang ini aman-aman saja ya. Retail hanya 13% ya. Namun semua saham ini ada di bursa. Artinya di sini bahwa pengendali pun bisa ya, kalau mereka mau bisa sekali-sekali melakukan aksi jual atau beli juga di sini ya. Nah, karena itu kita sampai kepada asumsi kita, sampai kepada simpulan atau opini kita pribadi di sini sebenarnya perusahaannya udah oke ya. Bahkan dalam kondisi stalwart pun dia sudah divaluasi murah ya, di bawah, bahkan di bawah sini ya, di bawah dari sangat murah ya. Namun ada satu hal yang masih menurut kita belum memenuhi kriteria tadi, yaitu ya ini menunggu dividen payout ratio-nya. Hanya satu ini lagi yang kita tunggu, bahwa ini merupakan syarat juga bagi kita ya. Misal di 30% saja kalau mereka mau membagikan, ini sudah memenuhi kriteria kita. Seperti itu ya. Berarti kalau seperti ini yang kita lakukan tentu saja menunggu RUPS, dan mudah-mudahan di RUPS itu nanti ada dibagikan dividen ya. Itu yang pertama. Yang kedua BBRM ya. Saya tidak membahas bidangnya apa ya, karena kita langsung saja ke pembahasan di sini bahwa dari semua data yang kita dapatkan dari triwulan 2 sampai 4 itu semuanya memenuhi kriteria. Itu yang pertama ya, semuanya memenuhi kriteria. Yang pertama ini dari segi modal meningkat, kemudian keuntungan meningkat, berarti valuasi membaik. Harga di sini anggap saja meningkat juga ya, berarti kenaikan valuasi diiringi juga kenaikan harga. Untuk asal lancar ini ada menurun, jauh turunnya, tetapi masih dalam batasan yang sangat besar, dari 14 kali menjadi 6,7 kali ya. Utang ini bertambah ya, ini utang bertambah ya dalam setahun terakhir. Berarti di sini perbaikan kinerja, tetapi juga bahwa ketahanan perusahaannya agak sedikit berkurang. Kinerja membaik, kemudian utangnya ketahanannya akan berkurang, seperti itu. Kita lanjut, keuntungannya ini meningkat sedikit dari 20,9 ke 21,67. Kategori kita berarti perusahaannya ini untungnya sangat besar, untung besar, sehingga di harga di sini tidak lagi kita jadikan patokan, kita hanya mengikuti saja lagi sampai kemana pergerakan harganya. Jadi untuk yang kedua ini tidak lagi menjadi patokan, yaitu PBB 2,5.
Apakah saat sekarang ini kita punya diskon? Kalau beli, iya, 48% diskonnya ya. Ini kalau kita mengikuti perumusan dari per di kali 10 ya, dari IPS kali 10 itu pernya. Jadi maka untuk kalkulasi kita di sini bahwa dengan eh, per 5,2 ya, dari satu itu kita punya diskon 48%. Untuk fast grower kita biasanya menargetkan itu maksimal ya, turunnya di sekitar sini 157, bahkan sekarang di harga sekarang bahkan dia jauh di bawah dari ini ya, berarti dia sangat murah sekali ya, sampai 48%. Berarti di sini sebenarnya ya dari BBRM ini secara valuasi dia layak untuk beli, tinggal kita konfirmasikan. Sayang dikonfirmasi dividen ya, ini bagi kita yang mengejar dividen ya, di kita yang mengejar dividen sayang mereka tidak atau belum membagikan dividen. Nah di sini saja permasalahan kita, bahwa kalau tanpa mengindahkan dividen berarti kita boleh masuk, tetapi karena tanpa dividen, karena tujuan kita untuk jangka panjang, kita tentu mencari atau menunggu upah menunggu ya. Di sini upah menunggunya tidak ada. Free cash flow-nya 16%, aset lancar 600%, utang 13, 16, retail hanya 8 ya. Berarti di sini secara umum ketahanan perusahaan oke, kepengendalian juga secara umum oke. Sehingga kita ambil dapat, menurut saya pribadi ya, menurut opini saya ya, ini bukan bukan sebuah keputusan akhir, ini opini saya saja sebagai bahan pertimbangan saja, bahwa uh, untuk valuasi tadi dia saatnya boleh masuk tetapi tanpa dividen. Berarti kalau menurut saya pribadi ya, seperti itu ya, kita menunggu dividen payout ratio-nya ada. Berarti menunggu apa? Menunggu adanya RUPS nanti, misalnya ada diumumkan misalnya dividen di sini 30%, maka kita akan dapat ya, ini sesuai dengan keperluan kita, misalnya 5,81, di 38% sudah, di 30% sudah memenuhi kriteria. Selanjutnya kita masuk ke BSSR, Bara Multi Sukses Sarana. Ini saham batubara ya. Pertama dari semua data ini ya, rata-rata memang emiten batubara ini kinerjanya ini bagus ya. Yang pertama ya, satu dari segi nilai buku ya, di tahun sebelumnya itu mereka hanya dari segi modal ini ada penurunan sedikit dari 1728 ke 1630. Dari segi permodalan, dari segi keuntungan di sini ya, tahun lalu 957, sekarang 812, ada penurunan ya. Kalau dari 2022 ke 2023 itu turunnya 33%, di tahun 2003 ke 2024 ini turunnya 15% ya. Jadi dari segi keuntungan ada penurunan, dari segi modal juga ada penurunan. Berarti secara kinerja ya, secara valuasi terjadi penurunan, tetapi dari segi harga di sini ada peningkatan sedikit. Jadi ada terbalik ya, kinerja menurun tapi harganya meningkat. Kemudian dari segi aset lancar ini ada sedikit penurunan, utang menurun, sini meningkat. Jadi di sini ada mix ya, ketahanan perusahaan terjadi mix percampuran, tetapi dari segi valuasi ini ada penurunan. Kita lanjut ke
pembahasan berikutnya ada penurunan keuntungan ya, dari tiap triwulan ada penurunan, tetapi penurunannya sedikit, namun begitu keuntungannya tetap besar ya, hampir 50% keuntungannya. Ini termasuk perusahaan yang untung luar biasa ya, untungnya hampir 50%. Ibarat modal 100.000 ya, itu untungnya 49.000 ya, berarti itu sudah untung bersih ya, sudah untung bersih seperti itu. Oleh karena itu, karena dia fast grower, harga ini tidaklah jadi patokan ya, tidak jadi patokan ya. Ini berarti kita lewatkan saja, tidak ada masalah ya. Jadi kita mengiringi sampai sejauh mana pergerakan saja. Tapi apakah saat ini kita boleh masuk atau saatnya masuk? Kita tinggal cek valuasinya. Valuasi sekarang kita dapat diskon 50%. Berarti di sini ya, nah seperti ini. Di fast grower sekali lagi minimal kita di sini ya 8123 saja sudah, 8122 itu sudah boleh masuk, apalagi dia ini di valuasi murah 4 ribuan, bahkan di bawah dari ini ya, di bawah dari ini ya, bahkan hampir sudah mendekati ke sini, berarti sangat jauh di bawah sekali ya. Tinggal kita konfirmasi dengan dividen. Dividennya tahun lalu ya ini 84% ya, ini kita belum tahu ya, 84%. Kalau kita proyeksikan dari 84% itu ke tahun ini berarti sekitar 16,92%, hampir 17%. Berarti di sini valuasinya murah, boleh masuk dan didukung oleh dividen ya. Seperti itu. Untuk free cash flow 51%. Jadi ini sangat besar ya, dana aman di tangan sangat besar ya. Tidak ada masalah. Kemudian sahamnya ada di masyarakat pun hanya 9%. Jadi di sini ya sangat mudah, leluasa untuk pengendali melakukan pergerakan seperti itu ya. Dan karena itu kalau melihat data yang seperti ini, kalau menurut saya pribadi ya, dari data saat ini ya, maka perusahaan ini layak kita untuk investasi ya, karena tadi perusahaannya untung besar, kemudian juga dividennya besar ya. Bagaimana beberapa tahun ke depan, kita belum melihat ke situ. Yang ketiga adalah kuartal per kuartal ya. Selama dia masih baik, maka kita tetap saja pertahankan seperti itu ya. Jadi kita misal bagi Anda misalnya silakan misalnya masuk, berarti kuartal berikutnya kita cek lagi, seperti itu. Nah, bila memang misalnya kita menganggap ini layak invest, berarti langkah selanjutnya kita cek perusahaannya, apakah memang misalnya kita menemukan misalnya ada permasalahan dengan perusahaan atau manajemennya, berarti stop. Kalau tidak ada, silakan lanjut. Atau memang Anda misalnya tidak berkenan dengan batu bara, berarti silakan tidak lanjut ya. Selanjutnya bahwa mereka di sini sudah membagikan dividen 334 ya. Berarti ini kita sudah separuh dibagi ya. Tinggal separuh lagi 357 kemungkinannya. Maksudnya ada separuh ya. Jadi bagi Anda misalnya yang belum beli sekarang, misal kita masih ada proyeksi untuk dapat 357. Kita tidak dapat semua, tapi minimal kita dapat ya, kalau misalnya 16 8 lah kita dapat, seperti itu ya. Oke, ini untuk BSSR ya. Untuk sekali lagi untuk masalah proyeksi ke depan, kita setelah masuk kita akan cek triwulan per triwulan seperti itu. Selanjutnya ini kita bahas lagi map aktif. Map aktif Adi Persada Tbk ya.
kalau tidak salah bidang consumer retail ya. Baik, cuma yang retail yang mana, mungkin baju atau yang mana, atau mungkin makanan, saya juga kurang jelas, nanti bisa dicek sendiri ya mana ya, map A, map B, dan map I itu ya, ada 3. Oke, yang pertama ini secara umum kita lihat dulu bahwa semua data ini memenuhi kriteria. Yang pertama ya, semua data memenuhi kriteria. Dari segi modal ada peningkatan, dari segi keuntungan ada penurunan. Di sini terbaca seperti itu ya. Sehingga ada mix ya, valuasinya mix. Dari harga ini ada penurunan. Modal meningkat, keuntungan menurun, harga turun. Aset lancar, anggap saja tetap ya. Utang berkurang berarti membaik ya. Utang berkurang berarti membaik. Berarti di sini dari segi secara umum terjadi mix ya. Dari segi valuasi tadi mix, dari segi ketahanan juga mix ya. Dari sini dulu kita lihat bahwa tahun lalu mereka untungnya 48, tahun ini untungnya 47, berkurang 2% saja. Berarti ya anggap saja kurang lebih ya. Seperti itu. Kemudian dari segi keuntungan ini dari awal tahun ke akhir tahun ini ada penurunan sedikit, tapi masih dalam kategori bahwa untungnya sangat besar ya. Saya mengatakannya untungnya sangat besar. Oleh karena itu harga di sini bukan target kita lagi ya. Tidak kita jadikan patokan, tidak ada lagi target. Berikutnya untuk valuasi ya, apakah saat ini saatnya beli? Kalau melihat data yang kita dapatkan di sini, kalau beli sekarang kita tidak dapat diskon, kita malah harus menambah ya. Kita tidak dapat diskon, kita harus menambah modal ya. Minimal di sini kita ya menginginkan bahwa dia berada di valuasi harga sekitar ini ke bawah ya. Di bawah ini ya, atau valuasi wajar. Kalau di sini valuasinya murah, jadi kita mengharapkan minimal di sini di valuasi wajar. Kemudian untuk dividen ya, tahun sebelumnya ini tahun 2022 ini 97%, tahun lalu malah turun sekitar 10%. Berarti di sini pembagian dividennya ya perlu dicek lebih jauh juga ya, karena di sini perbedaannya sangat jauh, sangat drastis, jadi perlu cek lebih hati-hati. Oleh karena itu kalau menurut saya di sini dividennya termasuk kecil ya, dan hasilnya pun tentu saja hanya 0,71, berarti dividennya juga kecil ya. Jadi di sini valuasinya mahal dan upah menunggunya kecil ya, seperti itu. Untuk ketahanan perusahaan, free cash flow-nya 26%, aman, tidak ada masalah ya. Jadi ya tidak ada masalah. Jadi untuk ketahanan perusahaan aman saja ya, tidak ada masalah. Hanya permasalahan kita ada di valuasi ya. Perusahaan ini yang kita tunggu di valuasi saja. Karena dia valuasinya mahal ya, otomatis berarti harga ya, kita menunggu harganya membaik. Kemudian dividennya yang hanya 10% ya, kita tentu saja menghendaki bahwa dividennya juga nanti. Dua ini yang kita tunggu. Mari kita simulasikan. Kalau dia di valuasi bukan murah ya, valuasi wajar, berarti di sekitar 474 misalnya. Pertama di 474 dia menjadi valuasi wajar. Kalau yang ini ya kita nunggu dividen, berarti ya nanti misal di 30% dulu, baru 3%, berarti ini minimal di 50% berarti ya. Nah di 50% baru bisa. Jadi di sini kalau kita bersimulasikan, kalau mau menunggu emiten ini, berarti yang pertama harganya turun ke sekitar sini minimal ya, ataupun juga nanti keputusan dari dividen itu sekitar 50%. Jadi dua ini yang kita tunggu ya. Oke, itu
itu yang pertama, bukan yang pertama, yang ke beberapa ya, untuk map MAPA ini ya, map aktif adik persada. Selanjutnya Elvin, mohon maaf saya membahas sangat cepat karena pertama memang pembahasannya seperti itu. Yang kedua karena masih banyak emiten yang belum kita bahas sementara waktunya sudah mendekati ini ya. Yang berikutnya Elvin ya, Elvin Multi Prima Sejahtera ya. Ini sekali lagi juga bahwa datanya ini menunjukkan memenuhi kriteria ya, tinggal kita cek per bidang. Dari segi modal meningkat, keuntungan meningkat, berarti valuasinya meningkat, harga meningkat, jadi valuasi meningkat didukung oleh harga, diikuti oleh harga yang meningkat juga. Aset lancarnya yang turun drastis ya, hampir separuh ini ya, mungkin separuh lebih ya. Utang meningkat sedikit, yang lainnya tetap, berarti ini utang kepada utang kepada rekanan yang meningkat sedikit saja ya. Jadi secara umum bahwa perusahaannya ini seperti itu ya. Namun dari segi keuntungan dari data memang semuanya memenuhi kriteria, tapi keuntungan perusahaan ini hanya berada di stalwarts atau untungnya sedang ya. Keuntungannya sedang antara 10 sampai 15%. Berarti kita bisa jadikan ini sebagai target ya, untuk target kita karena PBB-nya 0,46 bisa dijadikan target menjadi sekitar 442% atau multiplier ya. Jadi perusahaannya stalwart ya, dan proyeksi kita nanti di sekitar harga sini kalau bisa ya. Kemudian targetnya berarti ada potensi untuk multiplier, dan terakhir di sini apakah kita dapat diskon? Ternyata iya, kita punya diskon ya, karena diskonnya 55% karena pernya ini 4,5. Nanti di sini valuasinya murah. Berarti kalau melihat data yang seperti ini ya, berarti ini ya memenuhi syarat untuk bisa diinvestasi. Tinggal kita cek ya, ternyata tahun lalu mereka membagikan dividen ya, itu 56%. Jadi sementara ini kita jadikan patokan saja yang, karena kita belum tahu RUPS, kalau nanti ada RUPS-nya baru kita cek lagi. Sementara kita jadikan ini patokan awal ya, sebelumnya ini 23, jadi mungkin bisa saja dia tidak di 50, misalnya dia 40, karena dari dua ini berbeda jauh ya mungkin. Tapi untuk sementara seperti ini dulu ya, bahwa dengan 56% berarti nanti dividennya memenuhi kriteria ya, dan dividen yieldnya ini 12% di harga sekarang ya. Nanti jangan bingung kenapa nanti beda, karena nanti pergerakan harga di sini berbeda setiap harinya, tergantung nanti Anda beli di harga berapa, maka di harga itu pula nanti kita hitung dividen Anda ya, atau dividen kita waktu beli misal. Jadi di sini bahwa valuasinya layak invest dan penyokongnya dividen juga memenuhi kriteria. Untuk free cash flow 10% kita anggap aman saja, asal lancar aman, lainnya aman ya, tidak ada masalah. Ketahanan perusahaan aman ya, saham semua ada di bursa, berarti ya kalau pengendali mau mereka bisa saja melakukan transaksi ya, karena semua saham ada di bursa, dan ini yang semuanya lokal yang banyak ya, asing ini anggap saja tidak ada ya. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi ya, ini layak invest ya. Ini perusahaan ini kalau menurut saya layak untuk kita investasi ya. Tinggal langkah selanjutnya seperti biasa, silahkan cek perusahaannya, cek manajemennya, baik itu direksinya ataupun komisarisnya, apakah ada masalah hukum atau tidak, atau ada hal-hal yang membuat Anda tidak nyaman. Kalau semuanya oke, berarti silahkan dilanjut. Kalau tidak, berarti
dia merasa ada permasalahan. Sekali lagi sebelum kita lanjut, ini ternyata mereka belum membagikan dividen sama sekali. Berarti kalau Anda belum beli, Anda akan dapat full 12%, sekitar 12% kalau memang di 56 full 12% dapatnya. Itu kita sebagai dividen investor ini sangat besar ya, di atas 10%. Oke, demikian pembahasan kita untuk sementara. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu berhasil, assalamualaikum.